Oke, baik. Di video selanjutnya ya, sekarang ini masih pada sesi yang file system and permissions ya. Cuman sekarang saya mau menjelaskan tentang bagian permissionsnya gitu ya. Nah, untuk permissions ini itu kan ada dua ya. Coba kita bikin dulu folder ya, latihan seperti itu. Kita masuk, oke, ya, seperti ini. Nah, untuk permission itu ada dua. Ada yang harus dipelajarin ya. Ada change owner sama ada gini berarti ya. Dan sama ada change mode gitu ya. Ada dua itu. Nah, yang kita pertama pelajarin yang change mode-nya dulu ya. Atau change mode gitu ya. Oke. Kita coba di sini membuat beberapa file begitu ya. Angka dir. Folder satu. Maksudnya membuat beberapa folder ya. Kok beberapa file? Oke. Membuat beberapa folder, for directory, folder 2, folder 3, folder 4, dan folder 5. Ini sebenarnya nggak tahu dipakai semua atau enggak ya. Oke, kita lihat. Oke, kemudian kita ls min l. Nah, ls min l ini fungsinya untuk apa? Kita coba lihat dulu di sini ya. Nah, ini ya, min l ya, use along listing format. Jadi artinya tampilkan detailnya begitu ya. Menampilkan detail atau atribut-atribut dari file atau directory. Ya. Nah, seperti ini, list. Nah, gitu ya. Ada folder 1 sampai 5. Oke. Kemudian kita coba buat juga dua file aja ya. Di sini 1 sama 2 gitu ya. Oke, kita coba lagi. Oke. Nah, di sini kelihatan ya perbedaannya. Yang file yang mana, yang folder yang mana. Sebetulnya kalau dari warna juga udah kelihatan ya. Oh, ini file, ya kan? Oh, ini folder gitu ya. Dari warna udah kelihatan perbedaannya gitu ya. Oke. Tapi di sebelah kiri, kalau kita lihat sebelah kiri, nah ini adalah apa namanya kode hak akses ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, di paling kiri ini itu menunjukkan bahwa file ini atau apa namanya atau folder ini, gitu ya, itu adalah directory atau file, gitu ya. Kita lihat dari mana? Lihat dari sini. Ini kalau file ya, itu min ya, bukan d tapi min. Kalau folder-folder ya, dia itu D di sini atau directory gitu ya. Nah, itu yang pertama yang paling membedakan ya. Oke. Nah, hal ini akan sangat berguna ketika apa? Kita coba masuk ke sudo su ya. Nah, kita coba menjadi root ya. Kemudian kita ls min l. Ini contoh aja ya. Nah, atau ls doang deh. Nah, kita nggak tahu ini yang mana yang folder, yang mana yang file gitu kan. Seperti itu. Oke, kita coba ls min l. Nah, oh ini yang file gitu kan. Karena ini nggak ada D-nya nih. Ya, 2 sama 1 ini nggak ada D-nya. Oh ini file. Oh ini folder. Gitu kan. Karena ada D-nya. D itu directory ya. Oke. Kita exit. Oke. Seperti itu ya. Nah kemudian apa lagi yang harus kita pelajarin. Atau yang kita harus ketahui. Ya. Ini simpelnya adalah kode hak akses ya. Nanti kita pelajari lebih dalam. Kemudian di sini adalah kode hard link ya. Apa itu kode hard link ya? Kalau kita perhatikan di file sini itu 1 ya, sama ini juga. Secara default seperti itu. Kemudian di folder ini 2 ya. Sebenarnya untuk di folder atau di directory itu tidak bisa dibuat hard link ya. Nah, maksudnya apa tuh hard link? Kita coba. Kita ln ya, 1. Jadi yang ini ya, file yang ini kita buat hard linknya ya. Misalnya hard linknya cinta gitu ya. Oke, kita enter. Sekarang kita ls min l lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, sekarang yang 1 ini, ya.
kode hard linknya jadi 2 ya. Sebelumnya 1 ya. Nah, tapi bertambah juga di sini ada cinta ya. Di sini juga 2 ya. Oke. Nah, kita coba lihat isi filenya ya. Kosong ya. Yang ini juga cinta kosong ya. Sekarang kita coba masukkan ya isi konten ke dalam file begitu ya kira-kira ya. Ini kita masukkan ke cinta ya. Tep, oke. Sekarang kita lihat di eh, cinta ya. Nah, ada ya. Kita cek di kita cek di 1 ya. Ada juga. Kebayang ya simpelnya ya hard link itu seperti apa. Jadi ketika kita membuat hard link, kita coba bikin satu lagi ya. LN yang 1 ini ya. Jadi kita misalnya ini kalau misalkan kita lihat jadi 3 sekarang dan seterusnya ya. Jadi 4 jadi 5 kalau kita buat lagi gitu ya. Kita coba cat kita nih. Hmm. Kita coba rubah isi file kita ya. Di sini ini tambahan konten. Konten gitu ya. Oke. Itu tadi file kita ya yang kita ini. Yang kita apa namanya? Edit. Sekarang kita cat 1. Kita cat cinta. Nah, kita cat kita. Seperti itu ya. Jadi berubah semua. Satu file yang kita edit, semua ikut berubah. Itulah contohnya hard link ya. Oke. Sekarang kita hapus ya. Untuk yang 2 sama cinta ini ya. Oke. Bukan yang 2 sih. Cinta sama kita ini. Oke. Oke. Nah, sekarang udah berubah lagi ya. Balik lagi dia jadi 1, 1 ya. Oke, kita clear dulu. Jadi itu penjelasan sedikit tentang hard link ya, yang ini. Kemudian di sebelah sini, ini adalah owner. Jadi file ini milik siapa? Gitu ya. Siapa yang buat file ini? Oh, milik owner. Dan owner itu bisa diganti ya nanti ya. Kita akan jelaskan di change own tadi ya. Nah, kemudian yang ini adalah grup ya. Grupnya ini Ihsan Budiman 12 gitu ya. Oh, ini grupnya si Ihsan Budiman 12 gitu ya. Hmm, Maksudnya apa? Ya, secara default itu bakalan memberikan nama username-nya gitu ya. Artinya dia yang bisa akses, dia yang bisa buat lah simpelnya, dia yang buat yang bisa akses simpelnya gitu ya. Kemudian di sini ada file size-nya ya. Ini satuannya KB ya. Kemudian di sini ada bulan dan apa namanya? Tahun dibuatnya gitu ya. Dan ini jamnya, kapan dibuatnya. Kemudian di sini nama filenya gitu ya simpelnya. Oke. Harusnya dari sini owner itu pemilik filenya. Ini untuk grupnya, size-nya, tanggalnya, bulannya ya. Dan ini jamnya. Kemudian ini nama filenya. Harusnya dari sini ke sini udah paham ya. Oke. Sekarang kita fokus ke sini ya. Nah, di sebelah kiri ini adalah kode hak akses. Kode hak akses itu ada RWX ya. Kalau kita lihat di sini ya, R itu artinya adalah read ya, read ya. Nah, ini disimbolkan dengan angka 4. Sebenarnya bukan disimbolkan ya bahasanya. Yang simpel aja lah ya, simpelnya disimbolkan dengan angka 4 gitu ya, read itu. Oke. Kemudian ada lagi W. W itu write ya. Begitu. Disimbolkan dengan angka 2 gitu ya. Kemudian ada lagi X ya. Disimbolkan dengan itu execute ya, execute. Disimbolkan dengan angka 1. Nah, simpelnya begitu ya. Ini kenapa ada RWX, RWX, RWX gitu ya. Sebetulnya di sini itu tuh RWX, RWX, RWX ya sampai ujung sini. Kecuali yang D ini ya. Nah, ini RWX, RWX, RWX gitu ya. Nah ini adalah hak akses gitu ya. Simpelnya seperti ini. Akses membaca, akses menulis gitu ya. Atau mengedit isi kontennya.
atau mengeksekusi. Nah, itu ya. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Oke. Kemudian jika kita perhatikan, di sini ada 10 karakter. Ini juga ada 10 karakter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Seperti ini. Simpelnya gini ya. 0 ini itu menunjukkan D atau min ya. 0 itu ya. Kemudian ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kan 10 ya. 1, 2, 3, 4. Ini spasinya jangan dihitung. Spasinya jangan dihitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ini 9. Kemudian ditambah 1 yang ini jadi 10. Begitu ya. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, untuk yang 0 ini menentukan itu directory atau bukan. Oke? Simple ya. Kemudian untuk di bagian yang ini, 1, 2, 3 yang pertama, ya, ini tuh RWX gitu ya. Maksudnya itu RWX gitu ya. Semoga nggak bingung ya. Oke. Yang pertama, ya, 1, 2, 3 yang pertama, ya, atau kita simpelnya gini deh, RWX yang pertama gitu ya. RWX yang pertama, gimana ya? Gini ya. Itu bingung nggak? Enggak lah ya. RWX yang pertama, itu gini. RWX pertama itu adalah untuk owner, gitu ya. Terus RWX yang kedua itu adalah untuk grup, ya. Dan RWX yang ketiga itu adalah untuk other, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau kita lihat di sini, ini RWX pertama, ini RWX kedua, ini RWX ketiga gitu ya. Oke? Atau mungkin kalau mau lebih enak ini ya, 421, 421, 421 gitu ya. Nah, gini harusnya ya. Tadi 4 itu read, 2 itu write, 1 itu execute gitu kan. Ini untuk owner, yang ini untuk group, ya, dan yang ini untuk other, gitu ya. Nah, maksudnya apa? Ya, owner itu ini ya tadi ya. Owner itu ini. Kemudian group itu ini, gitu ya. Oke, group itu yang ini. Simple ya. Kemudian other itu yang mana? Nah, oke, sekarang kita bikin pemisalan ya. Contoh di sini dalam sistem OS ada user ya, namanya Ihsan, Fasya, dan Hirzan misalnya. Seperti itu. Ada user namanya Ihsan, Fasya, dan Hirzan gitu ya. Kemudian ada sebuah grup ya. Sebuah grup namanya grup developer ya. Developer ya. Anggotanya siapa? Ihsan sama Fasya gitu ya. Nah, siapa yang ada di dalam grup developer ini? Yang ada di dalam grup developer ini adalah Ihsan sama Fasya gitu ya. Kemudian Hirzan ini siapa? Ah, Hirzan ini adalah other gitu ya. Paham ya? Jadi ini owner, ini group. Nah, Hirzan itu adalah other. Artinya yang ketiga ini ya. Gitu. Jadi untuk si owner itu hak aksesnya apa? Bisa read, bisa write, bisa execute. Tergantung dari penentuan kita hak akses terhadap file atau folder tersebut. Gitu. Kemudian kalau grup gimana? Ya sama juga. Gitu ya. Tergantung dari hak akses yang diberikan ke file atau folder tersebut. Begitu juga other, begitu ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ya, pelan-pelan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian, ya, eh, bagaimana gitu ya cara kita menggunakan hak akses ini, gitu ya. Nah, sekarang kita posisinya ya, yang login adalah Ihsan Budiman 12 ya. Oke, Ihsan Budiman 12 ya. Sekarang kita coba rubah ya si ownernya ini.
Jadi nggak bisa apa namanya write gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk dulu ke folder satu, ya, masuk ke folder satu. Kita bikin file touch satu gitu ya. Bisa kan? Bisa ya. Sekarang kita keluar, kita rubah sekarang ya hak aksesnya, hak akses si owner ini ya, yaitu ke folder satu, jadi nggak bisa write atau nggak bisa mengedit isi konten gitu ya. Kita coba. Caranya chmod ya. Oke, chmod. Kemudian di sini untuk yang owner ya, kita seperti ini O ya, terus min W seperti itu. Oh ya, foldernya ya, folder satu. Oke. Jadi artinya yang owner kita kurangin ya right-nya. Dia jadi tidak bisa menulis atau mengedit gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat pada folder satu. Bentar, bentar, bentar. Ini masih ada tapi ya. Oke, sebentar. Oh, bukan yang. Oke, oke, begini, begini. Kita coba pakai angka ya. Tadi apa namanya? Kita langsung aja untuk RWX. Ini yang cara simple aja. Untuk yang RWX ya. Di sini kita pakai chmod ya. Di bagian folder satu ini kita hilangkan si ininya ya. Artinya berapa? 4 ditambah 1 5 ya. Nah, 5. Tadi kan R-nya itu 4, X-nya itu 1 ya. Jadi 5. Nah, yang 2 ini jangan ditambahin gitu ya. Nah, kemudian untuk yang grupnya ya, kita samain kayak ini ya. Berarti ini 5 juga ya. 5 5 gitu ya. Foldernya folder satu gitu ya. Oke. Kita coba lihat. Nah, sekarang di ownernya itu nggak bisa write atau tidak bisa menulis gitu ya. Kita masuk ke folder satu ya. Di sini kita coba touch contoh gitu ya. Nah, jadi nggak bisa ya. Permission deny. Kenapa? Karena di folder satu si owner ini nggak bisa menulis apa-apa. Begitu simpelnya ya. Oke, kita back. Ya. Kita kembalikan dulu ya. Kita kembalikan dulu ls seperti ini. Chmod 7 ya. Nah, 7 ini apa? Tadi kita harusnya yang tadi ya, R itu read ya, 4 ya tadi ya, 4, terus W itu write, ini 2 ya, kemudian X, ya, ini execute, ini 1, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau memberikan apa namanya hak akses ya kepada dari sebuah file ya terhadap kelompok ya atau entitas di dalam sistem operasi kita. Eh, jadi kita change mode ya. Misalkan kita mau merubah yang ini ya, change mode ya. Kalau misalkan kita kasih 7 7 7 ya, ini artinya yang ini kan untuk owner, 7 pertama untuk owner, 7 kedua untuk apa namanya? Group dan 7 ketiga untuk other ya. Nah, ini dari mana 7 7 7? Nah, 7 7 7 artinya kita ngasih read, write, execute ke owner ya, read, write, execute juga ke other, read, write, execute juga ke group gitu ya. Kecuali kalau misalkan ke owner cuman mau ngasih read doang, cuman bisa baca doang dia, cuman bisa lihat doang. Yang 4, kalau dia, oh si owner ini cuman bisa baca sama eksekusi 5 gitu ya. Oh si owner ini cuman bisa baca sama tulis gitu ya, atau ngedit. Ya udah, 4 tambah 2 6.
gitu ya. Oke, seperti itu. Kita coba 777 ya ke file satu ini. Oke, enter. Kita coba lihat. Hmm. Sekarang RWX, RWX, RWX ya. Semuanya bisa baca, tulis, eksekusi. Begitu ya. Nah, jadi itu untuk menggunakan si chmod ya. Hmm, coba kita. Oke, oke, seperti itu ya. Group developer only root. Oh, kita harus jadi ini dulu. Oke, kita coba bikin add group gitu ya. Developer. Oke, sekarang kita lihat groups. Nah, ini grupnya si ini ya. Oke, kita coba cat etc groups atau grup gini. Oke. Nah, ini ya. Ada developer ya. Developer. Oke. Kita. Oke. Ya, intinya ini ada grup developer ini. Ya, kemudian kita coba tambahkan eh apa namanya? Di sini kan si usernya cuma ada dua ya. User biasa selain root. Ya kan kita coba etc passwd grep bin base gitu ya. Nah, ini cuma ada Ihsan Budi 12 sama Fasya ya. Kita coba add user Irza. Passwordnya kita samain. Oke. Full name-nya Irzan aja. Ini kosongin aja ya. Kosongin. Yes. Oke. Sekarang kita coba lihat. Grab bin base gitu ya. Nah, sekarang udah ada 3 ya user biasanya ya. Selain root. Oke. Oke. Oh ya, ini FYI ya. Untuk user biasa itu biasanya di atas sama dengan 1000 ya ID-nya. Ini ID usernya atau UID-nya. Oke. Oke. Sekarang kita coba untuk memasukkan apa namanya? Ihsan sama Fasya ini ke dalam grup ya. Oke. Sebentar. Oke. Jadi kita coba masukkan ya user mode ya. Kemudian min A, min G grupnya gitu ya. Grupnya apa tadi? Developer siapa? Ihsan Budiman 12 begitu ya. Betul lagi sama Fasya ya. Sama Fasya begitu ya. Oke. Sekarang kita coba kalau lihat ini Fasya. Nah, Fasya itu ada di grup developer ya. Kalau kita lihat lagi gini, Ihsan Budiman 12. Nah, Ihsan juga ada di developer. Kalau kita lihat grupsnya Hirzan, nah ini nggak ada di grup developer ya, karena kita cuma masukin dua ini doang. Oke, oke. Nah, sekarang ya kita coba ls ini ya. Untuk si folder
2 sekarang ya. Kita coba si folder 2 ini. Ya. Kita bikin, atau gini aja, kita bikin ya. Ini untuk membedakan ya. Kalau dibikinnya sama user yang lain, itu ownernya siapa? Coba folder 6. Coba. Nah, gini ya. Ownernya root gitu ya. Atau misalkan kita masuk ke fascia misalnya. Tapi sebelumnya kita mundur dulu. Ini chmod-nya kita 777 dulu ya. Buat latihan ini. Supaya bisa diakses sama semua gitu ya. Hak aksesnya dapat semua gitu ya. Oke, kita masuk lagi. Nah, seperti ini. Kita pindah ke fascia ya. Kita pindah ke fascia ya. Di sini kita coba bikin folder 7. Ya, kita lihat. Nah, sekarang jadinya fascia ya. Oke, jadinya fascia. Nah, sekarang di folder 7 ini ya, di folder 7 ini saya mau rubah jadi developer gitu ya. Mau rubah jadi developer. Karena kalau kayak gini, coba lihat dulu ya. Kita masuk ke folder 7, kita touch ya. Contoh satu. Bisa ya. Oke. Sekarang kita ganti ke Ihsan Budiman 12. Ganti user ya. Seperti itu. Touch contoh 2. Nggak bisa. Ya kan? Kenapa nggak bisa? Kita coba ls min l. Di folder 7 ini, ya, Ihsan Budiman 12 itu masuknya kemana? Ini owner, ya kan? Ownernya Fasya. Kemudian grup. Yang ini grup, ya. Apakah satu grup sama Fasya? Betul, satu grup, ya. Di developer tadi kan. Tapi di sini foldernya itu cuman bisa diakses sama grup Fasya. Ya, artinya Fasya yang bisa mengakses gitu ya. Berarti Ihsan ini masuknya ke other. Other ini dia bisa menulis nggak atau mengedit nggak di dalam isi foldernya? Nggak bisa ya. Di sini nggak ada W-nya gitu ya. Gimana caranya supaya bisa mengakses supaya ada akses menulis gitu ya atau apa namanya membuat atau mengedit isi konten dalam folder 7 ya. Caranya gimana? Caranya kita harus apa namanya chmod dulu gitu ya. Kita chmod ya. Kemudian kita ganti misalnya 7 ya, untuk ownernya ya kan. Kemudian apalagi 5 ya atau iya betul 5 ya. 5 untuk grupnya ya. Kemudian 7 untuk other gitu ya. Kemudian 1 apakah bisa? Tetap bisa ya berubah. Oke. Kita coba ls gitu ya. Kita coba ls min l berubah ya. Tahu nggak kenapa berubah? Kenapa berubah ya? Karena dalam folder latihan ini ya, kita coba back ls min l, kita lihat yang folder latihan ini itu bisa diakses RWX oleh semua, mau owner, mau group, maupun others gitu ya. Itu bisa diakses RWX-nya semuanya gitu ya. Jadi isi konten dalam folder latihan itu bisa dirubah-rubah atau diatur gitu ya. Oke, tadi kita fokus lagi ke sini ya. Oke. Hmm, yang satu ini ya. Oke, ini yang satu ini tadi ya bisa dirubah. Sekarang kita back lagi, fokus ke folder 7 ya. Folder 7. Ini kenapa? Changing permission of folder 7 operation not permitted atau tidak diizinkan gitu ya. Karena apa? Karena ownernya itu Fasya, grupnya Fasya.
Begitu ya. Oke. Nah, kita kalau mau berubah ini harus masuk dulu ke sini ya. Ini untuk yang folder. Tadi untuk yang file ya. Ini untuk yang folder itu tidak boleh ya. Kita harus merubahnya di yang loginnya harus ownernya atau di root gitu ya. Seperti itu. Kita coba masuk. Nah, kita coba chmod ya. 757 folder 7. Gitu ya, bisa ya. Nah, kita lihat di sini other-nya itu jadi ada write ya. Oke. Sekarang kita masuk ke Ihsan Budiman 12. Nah, tadi Ihsan Budiman 12 ini tidak bisa membuat file di dalam folder 7 ya. Kita masuk ke folder 7 sekarang. Kita ls ya. Bisa nggak sekarang bikin file? Contoh 2 gitu ya. Bisa gitu ya. Kenapa? Karena Ihsan Budiman 12 ini sebagai other diberikan hak akses right ya di sini ya. Oke. Nah, kita back dulu. Oke, seperti itu ya. Oke. Sampai sini paham ya. Nah, kemudian ya, misalnya grupnya ini kita ganti ya. Change group. Coba kita lihat. Oke. Change group developer gitu ya. Top folder 7. Oh, nggak boleh ya. Harus pakai sudo aja lah. Nah, ini. Oke. Karena Ihsan Budiman 12 tadi kan punya hak akses sudo ya. Jadi dia bisa. Nah, berubah jadi developer. Begitu ya. Oke. Berubah jadi developer. Artinya, file ini bisa diakses oleh Ihsan Budiman 12 dan bisa diakses oleh Fasya. Begitu ya. Meskipun ini, si W ini kita hilangin. Karena Ihsan Budiman 12 ini udah sebagai grup ya. Oh, ini belum ya. Nanti untuk yang ininya kita atur juga. Gitu ya. Coba kita hilangkan dulu untuk yang ininya ya. Chmod ya. 7. Kemudian yang ininya kita berikan 7 juga ya, untuk yang grupnya. Kemudian untuk yang other-nya kita kasih 4 ya. Untuk folder 7. Seperti itu. Oh iya, kita pakai sudo. Oke, seperti itu ya. Kita sekarang lihat. Nah, ini ya, udah nggak bisa nih, Jen. Ya, harusnya udah nggak bisa. Kalau si Ihsan Budiman ini mau ngedit. Kalau dia bukan grup developer ya, lagi-lagi ya. Oke, sekarang kita coba tes ya. Kita coba masuk ke folder 7. Ya, oke. Kemudian kita bikin contoh 3 misalnya. Bisa ya. Kenapa? Karena dia bagian dari grup developer. Kita lihat di sini, groups. Ini ya, grup developer gitu. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita apa namanya? Mengganti grupnya lagi ya. Groups sorry. Sudo dulu ya. Sudo change group gitu ya. Change group fascia misalnya. Kita balikin lagi nih ke fascia gitu ya. Folder 7 gitu ya. Oke. Kenapa? Cannot access. Oke. Suspect. Oke, kita coba masuk ke sudosu ya. Terus kita coba change group fascia folder 7. Oke. Invalid group. Oh, ya mungkin karena udah dirubah gitu ya. Oke. Jadi kita coba ganti grupnya itu
Coba bikin satu grup lagi ya. Add group, contoh gitu ya. Oke, sekarang udah ada ya. Coba kita get etc groups. Nah, ini ada ya contoh sama developer ini ya. Oke, eh kita back. Oke, kita exit. Oke ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang bagian developer ini kita coba ganti dulu change group ya. Change group. Kita pakai sudo ke contoh ya. Si folder 7 ini. Oke. Nah, seperti itu ya. Ke contoh. Ini punya fascia ya. Dan other itu tidak punya ya. Assembly 12 sekarang sebagai other nih. Kita masuk ke folder 7. Nggak boleh ya. Masuk ke folder 7-nya aja udah nggak boleh gitu ya. Karena nggak bisa ya execute-nya. Sekarang kita coba chmod 7, 7, 4. Ya, berarti tambah 1 ya. 5 gitu ya. Ke mana? Folder 7. Oke. Oke. Kita sekarang coba masuk ke folder 7 ya. Nah, sekarang bisa ya. Karena execute-nya sekarang udah ada. Tadi nggak ada ya. Oke. Tapi sekarang kita coba touch ya. Contoh 5. Bisa nggak? Harusnya nggak bisa ya. Karena grupnya, ini grupnya contoh ya. Pemiliknya Fasya. Dan Ihsan Budiman 12 ini sebagai other. Yang ini ya. Kita coba enter. Tek. Nggak bisa. Begitu ya simpelnya ya. Oke. Kita back. Oke. Satu lagi ya. Satu lagi kita sekarang coba merubah si ownernya ya. Kita coba rubah ownernya. Oke. Si Fasya itu kan owner ya. Sekarang kita ganti dulu usernya jadi Fasya ya. Oke, seperti ini. Oke, Fasya itu ownernya. Ya. Sekarang coba masuk ke folder 7. Berarti dia bisa dong ngapa-ngapain ya. Karena di sini hak akses owner penuh ya. Kita coba. Tes dulu. Touch. Contoh 4. Oke, bisa ya. Oke. Sekarang kita bikin si Fasya ini jadi other gitu ya. Nah, gimana caranya? Di bagian sebelah sini ya. Kita ganti. Jangan jadi Fasya punyanya. Gitu ya. Nah, kita pindah dulu ke Ihsan Budiman 12. Oh, sebentar. Harusnya kalau gini bisa nggak? Harusnya nggak bisa ya, karena Fasya ini nggak punya sudo, kan. Nggak punya hak akses privilege itu ya. Coba. Nah, operation not permitted ya. Berarti kita harus pindah dulu ke sini. Ya. Oke, kemudian ke sini. Nah, di sini ya, kita ganti nih si Fasya ini ya. Change own ya. Jadi punyanya si Ihsan misalnya, si folder 7. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini udah jadi punyanya si Ihsan nih sekarang. Folder 7 ya. Sekarang kita exit ya. Coba kita masuk ke folder 7 sebagai si Ihsan ya. Touch. Ini karena ownernya itu punya hak akses semua. Harusnya bisa. Bisa ya. Hmm. Nah, sekarang kita ganti ke Fasya. Fasya ini, dia itu sebagai apa? Sebagai other ya sekarang. Karena di grup nggak ada, dia pun bukan owner, jadi other gitu ya. Sekarang dia coba masuk ke folder 7. Tep, ya, bisa masuknya karena dia punya hak akses execute. Kemudian touch. Coba ya. Contoh 10. Nggak bisa. Karena sekarang dia udah bukan pemilik. Begitu ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk permission ya. Semoga bermanfaat. Baik untuk diri saya sendiri maupun yang menonton video ini. Terima kasih.